Oke, kemarin sudah kita bahas tentang Scrum. Nah, Scrum itu salah satu sisi yang vital itu di awal adalah product backlog items gitu ya. Nah, dari product backlog itu nanti akan dibuat sprint backlog-nya ya. Nah, product backlog itu sebenarnya merupakan list atau daftar dari berbagai user stories. Ya. User stories itu apa sih? User stories itu sebenarnya dalam sistem itu nanti siapa saja yang ada di situ, apa yang dia lakukan, kemudian harapannya apa, kurang lebih semacam itu ya. Jadi pada saat kita akan develop aplikasi, udah nggak usah mikir tentang UML, nggak usah mikir tentang sistem flowchart dan seterusnya, itu nanti belakangan aja ya. Karena seringkali malah bikin pusing. Jadi pada saat develop backlog ini, pada saat develop menggunakan Scrum ini, kita akan membuat suatu produk backlog. Nah, produk backlog-nya ini nanti berdasarkan wawancara biasanya. Jadi kita ngobrol dengan orang-orang yang ada di organisasi itu, ya. Nah, nanti kemudian hasil ngobrol itu akan dibuat listnya atau daftarnya, ya. Daftarnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ID-nya. ID-nya itu nanti disesuaikan aja, pengennya bagaimana gitu ya pada saat develop aplikasi. Jadi bisa aja itu cuman angka saja 001, 002 dan seterusnya, atau barangkali ada apa namanya subunitnya gitu ya. Contoh misalnya kalau rumah sakit itu nanti ada farmasi gitu ya. Nah, nanti Anda bisa bikin misalnya VAR 001 gitu. Dan seterusnya. Itu nanti policy aja nanti yang membimbing nanti Scrum Master ya. Kemudian di bagian berikutnya ada sebagai titik-titik, kemudian saya ingin titik-titik sehingga titik-titik begitu ya. Jadi ini hasil dari wawancara. Jadi misalnya kalau di sistem rumah sakit nanti wawancara dengan dokternya gitu ya, dokter kepalanya. Sebagai dokter saya ingin apa, kemudian sehingga bisa apa begitu ya. Nah, kemudian nanti setiap user stories itu nanti akan dibuat prioritasnya ya. User user stories itu intinya ada di 3 itu tadi ya, sebagai, kemudian saya ingin, sehingga. Nah, sebagai itu peran yang ada di dalam satu sistem ya. Misal dokter, perawat, staf operasional, kemudian mungkin ada cleaning service, kemudian ada bagian sarana dan prasarana dan seterusnya gitu ya. Kemudian saya ingin aksi yang bisa dilakukan oleh peran tersebut. Jadi apa yang dia lakukan gitu ya. Dokter dalam rumah sakit itu dia melakukan apa saja ya. Contohnya seperti itu. Kemudian sehingga tujuan dari melaksanakan aksi oleh peran tersebut ya. Nanti saya kasih contoh. Kemudian prioritas di sini menggunakan pendekatan Moskow, prioritasi Moskow gitu ya. Moskow itu nanti setiap prioritas nanti Anda berikan satu must have. Must have itu artinya vital, artinya tidak bisa dinego, ini harus ada. Ya. Kemudian should have, ini esensial tapi tidak vital. Jadi kalau misalnya masih ada waktu, nanti bisa diimplementasikan. Kalau sudah tidak ada waktu, nggak bisa diimplementasikan, nggak usah aja. Ya. Kemudian could have, ini menyenangkan tapi tidak esensial ya. Jadi yaitu tadi di bawahnya should have ya. Kalau misalnya masih ada waktu dan waktunya banyak ya could have ini nanti diimplementasikan. Kemudian will not have this time, artinya ini penting nggak sih masuk core atau tidak itu. Kalau masuk core maka nanti akan berada di must have itu tadi atau should have atau could have. Kalau misalnya di saat ini itu tidak penting untuk operasi dari sistemnya maka will not have gitu ya. Contoh misalnya laporan gitu ya. Laporan itu nanti dikehendaki formatnya PDF gitu. Sementara kemudian ada yang laporannya Excel, kemudian ada PDF, ada lainnya lagi gitu. Nah, apakah memang kita perlu PDF? Kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Saat ini tidak usah, nanti pengembangan berikutnya mungkin bisa. Kemudian sprint ini akan dilaksanakan pada putaran yang keberapa, sprint yang keberapa. Nanti kita definisikan sprint dan setiap sprint itu biasanya 14 hari kerja, biasanya ya, biasanya 2 minggu begitu. 2 mingguan. Kemudian statusnya, statusnya itu bisa saja selesai, baru saja dimulai, dalam proses dan seterusnya. Ini nanti kesepakatan aja yang ini. Ya. Nah, saya kasih contoh misalnya untuk SIM rumah sakit.
Di SIM rumah sakit itu sistem informasi manajemen rumah sakit, nanti kita bisa mendefinisikan beberapa user stories-nya, ya. Banyak malah kalau di rumah sakit, ya. Sebagai contoh ini RS001 gitu ya, user stories yang ke-1. Sebagai dokter, saya ingin melihat rekam medis pasien sehingga saya bisa merumuskan perawatan dan obat yang sesuai, ya. Prioritasnya apa, Mas Chef? Ini tidak bisa dinego, artinya harus ada, ya. Kemudian karena ini must have, maka dia masuk ke sprint pertama. Kemudian statusnya sekarang misal dalam proses pengerjaan. Ya. Nah ini nanti akan diupdate ini bagian status ini nanti akan diupdate. Diupdate-nya apakah ini sedang dikerjakan atau mungkin kalau sudah selesai nanti dikasih di sini tulisan selesai begitu. Ya. Nah kemudian dari produk backlog items itu tadi dibuat sprint backlog. Ya. Ini merupakan penjabaran dari PBI menjadi berbagai task. Ya, jadi satu user stories itu nanti ada beberapa task. Ya, untuk setiap user stories. Setiap hari dicatat berapa jam yang digunakan. Ya. Jadi misalnya untuk ID apa gitu, ini ID-nya ID apa? ID yang ada di sini adalah ID user story. Kemudian untuk mengerjakan user story ini, task-nya apa saja di sini? Nanti kita definisikan. Ya. Kemudian jam per hari. Hari pertama itu ada jam yang dihabiskan untuk itu apa enggak? Kalau ada berapa jam? Hari kedua dan seterusnya sampai hari ke-14 totalnya berapa jam? Ya. Saya kasih contoh dari PBI yang tadi itu yang paling atas itu tadi, produk backlog. Itu nanti ada ID yang pertama RS001 yang dokter itu pengen pengen melihat rekam medis begitu ya. Nah, tasnya apa saja yang ada di sini? Satu, misalnya bertemu dengan kepala dokter. Kemudian yang kedua, membuat user interface. Yang ketiga, harus ada coding back-end-nya. Yang keempat, user acceptance test, dan seterusnya. Ini bisa saja lebih dari 4. Ya. Kemudian bertemu dengan kepala dokter ini hari keberapa dan dilaksanakan selama berapa jam. Kemudian nanti totalnya ada berapa. Begitu. Ya. Nah ini nanti kalau seperti ini kan kemudian nanti jadi ada pedoman ya. Misalnya minggu depan kita mulai hari pertama. Oke, hari pertama itu apa ya? Hari pertama itu ada bertemu dengan kepala dokter. Berapa jamnya? Ada 2 jam. Terus sudah mulai coding back-end-nya. Selama berapa jam itu. Sementara user interface-nya belum dibuat. Kemudian ya belum ada user tes untuk penerimaan user memang belum ada di sini ya. Nah, ini nanti setiap kali kita masuk ke Scrum, ini kita akan bikin sprint backlog ini banyak sekali ya. Karena untuk setiap user stories. Jadi semakin banyak semakin besar organisasinya, biasanya akan semakin banyak user stories-nya dan di sini sprint-nya akan semakin banyak yang harus dilaksanakan ya. Jadi dengan cara demikian diharapkan bisa terkendali waktu bikin aplikasinya ya. Jadi task-nya apa, kemudian akan melakukan apa, di sini ada kejelasan. Nah, kejelasan ini sebenarnya yang penting. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, praktiknya segera dikerjakan ya. Seperti biasa kelompok, petunjuknya juga sudah ada di situ, praktiknya apa yang harus dikerjakan sudah ada di situ. Kemudian silahkan mengerjakan bersama kelompoknya masing-masing dan dikirimkan ke assignment di laporan pengerjaan praktikum. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Kalau ada masalah boleh menanyakan di sini atau boleh juga ke WhatsApp ya. Ini sementara saya tutup dulu aja. Nanti kalau ada yang mau menanyakan boleh kita aktifkan lagi Zoom-nya ya. Oke, begitu dulu. Silakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.